Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmatul Zakiyah dari kelas 12 IPS 1, nomor presensi 24. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul The Silent Patient atau yang disebut dengan Pelukis Bisu. Karya ini milik Alex Michaelides yang berasal dari Siprus, dan buku ini adalah novel debut pertamanya. Di sini saya akan menceritakan sedikit isi dari buku ini. Menurut saya di buku ini ada dua tokoh utama. Yang pertama, perempuan yang bernama Alicia Benson dan seorang pria yang bernama Theo Faber. Saya akan ceritakan tentang Alicia terlebih dahulu. Alicia Benson ini adalah seorang pelukis yang mempunyai suami yang bernama Gabriel. Dia juga seniman, yaitu fotografer. Alicia ini sangat mencintai suaminya, tetapi dia itu diduga membunuh suaminya. Pada suatu malam, terdengar suara tembakan di rumahnya Alicia dan Gabriel, dan tetangga yang mendengar itu langsung melapor ke polisi tentang apa yang terjadi. Dan saat polisi tiba di rumah Alicia dan Gabriel ini, polisi menemukan Gabriel, suami Alicia ini, tewas tertembak 5 kali di wajahnya dengan posisi duduk dan tangan terikat. Si Alicia ini berada di depan Gabriel dengan senjata api tergeletak di lantai. Sidik jari Alicia ditemukan di senjata apinya, tapi Alicia kan sangat mencintai suaminya. Kenapa kok dia membunuh suaminya sendiri? Saat Alicia dibawa ke pengadilan, dia itu tetap bungkam dan tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim. Dia tetap diam terus dan tidak menunjukkan ekspresi penyesalan ataupun menangis, dan itu membuat hakim ini geram. Dan akhirnya ada seorang profesor psikiatri forensik dari rumah sakit The Grove yang membela Alicia dan menyatakan bahwa kemungkinan Alicia ini gila. Dan akhirnya hakim ini menerima permohonan keringanan Alicia untuk tidak dihukum dan dibawa ke rumah sakit The Grove ini untuk dirawat. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai Alicia, dan sekarang saya akan menceritakan tentang Theo Faber. Theo Faber adalah seorang pria yang berumur 42 tahun. Pekerjaannya itu psikoterapis. Sebelumnya itu dia bekerja di rumah sakit Broadmoor, seorang terapis ya. Dan saat ada berita tentang Alicia ini, Theo Faber ini punya tujuan atau tekad untuk menyembuhkan Alicia atau membuat Alicia ini bicara lagi. Jadi si Theo ini keluar dari rumah sakit Broadmoor dan melamar pekerjaan di The Grove, tempat Alicia berada. Theo Faber diterima di The Grove dan akhirnya dia berhasil bertemu dengan Alicia. Dari sinilah cerita tentang mengapa Alicia membisu, mengapa dia membunuh suaminya. Kasus-kasus ini mulai terpecahkan dan apa sebenarnya yang terjadi antara Alicia dengan Theo Faber dan Alicia dengan suaminya. Sekarang saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari novel The Silent Patient. Kelebihan dari novel The Silent Patient ini adalah, menurut saya ceritanya menarik karena ini adalah salah satu genre yang saya sukai, yaitu psychological thriller, dan ini adalah buku novel pertama saya yang bergenre seperti ini. Cerita ini sangat rapi dan dibungkus dengan baik, jelas dan padat, dan penulis ini berhasil membuat si pembacanya itu terbawa oleh cerita ini, kayak masuk ke dalam novel ini dan melihat kejadian yang sebenarnya. Dan juga di novel ini ada plot twist yang sangat mind blowing ya, kayak gak terpikirkan sebelumnya kok bisa jadi kayak gitu yang bagus. Kekurangan dari novel ini menurut saya, bagi orang yang pertama kali membaca buku ini, saya sangat bingung dengan alurnya karena maju mundur dan kayak gak dikasih clue kalau ini alurnya maju mundur gitu. Dan juga terdapat istilah psikologis yang mungkin kita belum tahu atau masih awam dan asing, tetapi sebagian ini ada yang diartikan di bawah ini. Namun saya juga mencari di internet beberapa arti dari istilah tersebut. Sekian dari saya tentang resensi novel The Silent Patient ini, dan seperti yang saya bilang tadi, bagi yang suka dengan novel thriller, psikologikal, kalian harus membaca.